Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang pick a card, yaitu tentang isi hati dan perasaannya dia ya saat ini dan juga situasinya. Kalian dealkan, ada deck 1, deck 2, deck 3. Aku kasih waktu 3 menit. Kalian pikirkan orangnya, isi hati dan perasaannya dia ya saat ini. So kita baca doa ya sambil kamu memikirkan. Insya Allah ini bisa resonate 90% seperti biasa. Energi bisa cepat dan lambat, jadi jangan memaksakan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. So, aku kasih waktu 3 menit ya. Oke, kita mulai ya. Memiluki akan pilih deck deck 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan dan isi hatinya dia. Wow. Oke. Kita sudah ada the King of Swords and the Six of Wands. Perasaan dia. Oke. Dan isi hatinya dia ya. So, aku lihat di sini perasaannya sia-sia. Karena dari cara dia diam, dia memutuskan communication dengan kamu. Kenapa? Karena dia mengikuti egonya untuk mendapati perhatian. Perasaannya dia tuh dia disenangi banyak orang, dia disukai banyak orang dengan kegagahannya dia. Dan ini dinominalkan ya, bukan nominal. Jadi ini yang paling banyak elemennya adalah air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Tapi ada sebagian yang fire sign. Ini bisa dengan Leo, Aries, and Sagittarius. So perasaannya dia ini merasa angkuh ya, perasaannya itu angkuh. Dia merasa banyak sekali yang senang sama dia, yang suka sama dia, yang memperebutkan dia ya di sini. Dengan narsisitinya, dengan keramah tamahannya dia dengan orang-orang sekitarnya dia. Tapi ternyata perasaannya dia terkhianati. Ya, dia merasa sakit dari kemenangan dia selama ini, dari perhatian yang dia dapat selama ini. Banyak sekali luka yang harus dia tahan, yang harus dia rasakan ya, perasaan dan isi hatinya dia. Dan ya dia masih memegang tentang cara dia narsisitinya ya, sehingga dia terbunuh sendiri dari kemenangan dia. Perasaan dan hatinya dia.
Jadi apa yang sudah dia perjuangkan semuanya sia-sia, apa yang sudah dia cari, yang sudah dia menangkan, semuanya tidak membuat dia bahagia. Dan dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri secara sia-sia. Jadi tidak ada kebahagiaan yang aku lihat ya di sini, perasaan dan hatinya dia. Ya karena dia mengabaikan kamu dan dia juga masih memikirkan trust issue-nya dia di masa lalu dengan kamu. Ini yang membuat kehidupan dia tuh sia-sia. Ya. Dan aku lihat ya dia tidak mengindahkan perhatiannya kamu. Dia mengacuhkan perhatiannya kamu, ya. Sehingga ya permainannya dia ini ending, ya. Dan ketika kamu memilih kehidupan baru, dia merasa petualangannya dia ini sudah hambar, sudah hampa, dan merasa permainan dia dengan orang baru pun sudah tidak ada tantangan, sudah tidak ada rasa, ya, bahkan bisa ending. Perasaan dan isi hatinya dia yang merasa terbunuh dengan perbuatan dia sendiri, dan dia juga masih stuck, ya, memikirkan kamu, dia masih terbayangkan tentang keegoannya dia, dan dia juga masih belum bisa menyelesaikan trust issue-nya dengan kamu, ya. Kita lihat clarify-nya dari The King of Swords. Oke, kita lanjut ya. So, di sini aku lihat dia ada the Knight of Swords, the Empress, the Page of Pentacles, the World, Six of Swords, and the King of Wands. The bottom of the deck ada the Temperance and the Four of Wands, the Queen of Wands, and the Hierophant. Ya, dia berharap ya, Nine of Cups. Dia berharap kamu menerima dia lagi. Dia berharap kamu bisa memaafkan dia, dan dia berharap banget ya bisa union lagi dengan kamu. Oke, di sini ada the Knight of Swords. Dia coba untuk mengendingkan communication dengan kamu ya. Di sini, kenapa? Ya, karena dia merasa bisa menguasai kamu. Ya, seseorang wanita yang penuh dengan ataupun feminim energinya ya, ini bisa versi versa, yang penuh dengan perhatian, yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, dan dia merasa memulai kehidupan baru dengan orang baru ini ternyata tidak seindah yang dia harapkan, dan dia terbunuh sendiri ya, karena dia mengendingkan harapannya dengan kamu untuk memulai kehidupan baru. Pada akhirnya apa yang sudah dia mulai dengan orang baru ini sia-sia dan dia tidak dihargai. Pada akhirnya aku lihat kamu coba untuk move on ya, dan dia berpikir kamu sudah move on. Ya, dia berpikirnya seperti itu, kamu sudah move on. Dan ini membuat masa depannya dia stuck. Ya, tidak bisa berpetualang lagi, karena apapun yang dia rayukan lagi ke kamu ya ini tidak akan bisa dipercaya lagi oleh kamu, karena kamu sudah tahu, kamu sudah mengendingkan, dan kamu juga sudah berpikir dia akan kembali lagi
ya dengan janji manisnya, sehingga dia stuck dengan trust issue-nya di masa lalu, dan ini menghambat tentang masa depannya dia sendiri. Dia bersemangat banget ya, aku lihat perasaan dan isi hatinya dia ya. Bersemangat memulai kehidupan baru dengan orang baru, karena dia merasa banyak diperhatikan orang lain, orang di luaran sana, dan dia merasa ya udahlah, dengan orang baru ini lebih stabil, sehingga dia meninggalkan kamu. Tapi ternyata keegoannya inilah, keangkuhannya ini yang membuat dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari kemenangan dia. Pada akhirnya progres kesuksesannya dia pun stuck ya, terhambat dan terkontrol. Jadi tidak bisa sejalannya sukses dengan cepat, enggak, ini tertahan ya, karena dia bersemangat menggunakan kemenangan ataupun keberkahannya dari kamu dengan orang baru. Pada akhirnya ya dia diabaikan juga dengan orang baru, dan apa yang dia ingin cita-citakan tentang kesuksesan ini terhambat ya, aku lihatnya seperti itu. Dan dia mau komunikasi sama kamu juga tertahan ya, karena egonya dia, dan dia pun sudah tahu kalau kamu itu tidak akan percaya 100% dengan dia lagi ya. Kita lihat tindakannya dia ke kamu selanjutnya seperti apa. Tindakannya, dia ingin kembali lagi dari kehancuran. Dia ingin membangun kembali cita-citanya sama kamu, tapi di sini dia bingung. Dia takut kamu ada orang baru. Ya. Dia belum bisa ekspresikan, belum bisa memberikan keseriusannya dia ke kamu, karena dia berhalusinasi kamu ada orang baru ya tuh. Dan dia takut tersakiti, tapi ini adalah pembayaran karma. Dia coba untuk bangkit dan komitmen lagi dengan kamu nantinya, karena di sini ya dia ingin memperbaiki kehancuran yang sudah dia buat, dan dia coba untuk bermimpi ataupun berfantasi bisa mengekspresikan cintanya lagi sama kamu ya, aku lihatnya seperti itu. Jadi tindakannya dia ya, dia ingin memperbaiki, tapi saat ini dia belum bisa ya ekspresikan, karena ya masa depannya dia pun perjalanannya tidak bisa sukses, dengan orang baru pun banyak pengkhianatan, dan kesuksesannya dia pun banyak kegagalan, karena dia juga merasa kamu sudah move on ya. Staying focus, hold the course. Jadi dia tetap memperhatikan kamu ya, dia memperhatikan kamu dari kejauhan, dan dia tetap menahan matanya ke kamu dari kejauhan ya, bisa dengan orang pintar ataupun spiritualnya dia, ataupun dengan media sosial. Narrow pathway, tread thoughtful ya, dia coba untuk fokus bisa melewati perjalanan hidupnya dia, walaupun sulit, dia coba untuk bisa melewati dan bisa menghampiri kamu. Discovering the truth, you stand in the light of truth. Dia ingin berdiri dengan kejujuran dia, dia ingin kembali bersama kamu, memperbaiki dengan kebenarannya dia. Jadi ya dia coba untuk fokus ya, memperbaiki perjalanan hidupnya yang banyak rintangan dan jurang, karena dia ingin datang ke kamu dengan kebenaran, dengan kejujuran. So ya dia ingin kembali ke kamu ya, ingin memberikan kebenaran, kejujurannya dia, dan dia ingin menunjukkan kalau dia bisa memperbaiki
apa yang sudah dia hancurkan ke kamu ya tadi. Dan aku lihat memang dia coba untuk fokus melewati ujiannya dia dari perjalanan hidupnya untuk kembali ke kamu, karena dia ingin berdiri dengan kebenaran dia, bukan kebohongan lagi ya. Tapi memang masa depannya saat ini stuck ya, dan ini membuat petualangan dia pun terkontrol ya, jadi tidak bisa bebas banget ya di sini. Dan dia sama orang baru ini pun ada ending juga ya, karena mau memperebutkan atau meributkan tentang kamu ya. Dan dia coba untuk membuka lembaran baru, bisa progres kembali rencananya dia sama kamu, tapi masih tertahan. Aku lihatnya seperti itu ya, masih tertahan. So ini yang nomor 1 ya. Jadi perasaan dan isi hatinya dia ya terhianati dari kemenangannya dia sendiri, dan juga dia ingin kembali ke kamu ya, itu rencananya dia. So kita lihat untuk yang nomor 2, perasaan dan hatinya dia, isi hatinya dia. Ini timeless ya, jadi bisa kapanpun kamu tonton untuk narik energi. Silakan ditonton berulang-ulang kali untuk narik energinya dia. Oke, di sini ada Five of Cups, Three of Wands, Three of Swords, the Four of Cups, Five of Swords, and the Judgment. Perasaan dan isi hatinya dia. Banyak sekali kekacauan ya dalam journey-nya dia, perjalanan hidupnya dia, dan banyak kekecewaan yang harus dia hadapi karena apa yang dia pilih saat ini ternyata tidak membuat dia bahagia dan dia terkhianati. Kenapa? Karena dia dijadikan pilihan. Tadinya dia menjadikan kamu pilihan, sekarang dia dijadikan pilihan. Sehingga apapun yang sudah dia usahakan untuk mendapati pilihannya dia, tapi ternyata sia-sia dan ada pembayaran karma dalam kehidupannya. Dan di sini dia merana banget ya, karena perjalanan hidupnya menuju kesakitan. Dan dia menyesal, dia kecewa banget karena dia kehilangan kebahagiaan yang sudah dia perjuangkan untuk mendapati triparty ini, terutama yang long distance, ternyata tidak membuat dia bahagia. Dan dia mendapati pengkhianatan kembali. Pada akhirnya ini adalah perjalanan karmanya dia. The bottom of the deck ada the King of Wands, the Star, Queen of Swords, and the Four of Coins. So dia memang ingin menaklukkan kamu lagi ya, melalui spiritualnya dia juga ya, dan dia berharap ada kesuksesan. Tapi ternyata di sini kamu ingin mengendingkan trust issue. Kamu nggak mau lagi stuck dalam kisah yang sama, sehingga ini membuat dia merasa sia-sia ya, karena kamu sudah bisa memilih tegas ya, dan apa yang dia tinggalkan ke kamu sekarang dia ditinggalkan oleh pilihannya. Kesedihan dalam perjalanan hidupnya dia terus menerus akan dia rasakan, akan dia dapati dalam perasaannya dia, dan juga dia merasa keegoannya ini membuat dia tidak dihargai, dan ini adalah pembayaran karma untuk dia. So kita lihat dengan clarify-nya. Ten of Coins, the bottom of the deck ya.
So di sini ada the Knight of Swords, Five of Wands, Ace of Cups, Two of Coins, Seven of Cups, and Page of Cups. So ini jelas banget ya, kekecewaan dia ini kan sebenarnya dia kesal, marah ya, kecewa sendiri karena dari drama dan komunikasinya kalian. Dan aku lihat ini banyak argumentasi ya di antara kamu dan dia, karena dia juga banyak sekali konflik batin dalam perjalanan kehidupannya dia. Kenapa? Karena dia terhianati dengan Ace of Cups, yaitu cinta barunya dia ya. Dan ini membuat dia tidak seimbang, dan juga kekecewaannya ini selalu terulang kembali. Aku lihat di sini, dan dia dibayangi tentang kekalahan dia sendiri ya. Dan dia juga dibayangi dengan kegalauan yang aku lihat ya. Dan ini membuat dia ingin kembali lagi nanti sama kamu ya, karena ada Page of Cups, ingin kembali. Dan dia membayangkan kamu nih ya. Komunikasi yang penuh dengan drama dengan orang barunya ini membuat dia ragu, bimbang untuk bisa bersama dengan orang baru, sehingga dia membayangkan kamu dan ingin kembali sama kamu. Karena dia kecewa dengan perjalanan journey-nya dia tersakiti dari pilihannya dia sekarang karena dia tidak dihargai. Dan ini adalah pembayaran karma ya, perasaan dan isi hatinya dia. Sehingga aku lihat kekacauan dari drama triparty ini ya selalu terulang dan tidak pernah putus. Dan ini membuat dia banyak kegalauan pada dirinya dan tidak seimbang dari keegoannya dia sekarang, sehingga dia ingin meninggalkan ketidakseimbangan ini untuk bisa minta maaf lagi sama kamu, bisa kembali lagi sama kamu. Di sini aku lihat ya, karena dia kecewa banget, dia sedih dengan drama yang dia buat, karena dia menghadirkan orang ketiga, sehingga banyak keraguan yang membuat dia untuk bisa bersama orang baru tersebut ya, energinya. Dan dia akan meninggalkan dari keraguannya dia itu, yaitu kembali lagi dengan kamu ataupun komunikasi lagi dengan kamu ya. Aku lihatnya seperti itu. Dan aku lihat dia memang ada rencana ya, semangat banget tadinya, atau sedang berjalan semangat sekali dengan pengalaman hidupnya karena adanya cinta baru ya, yang membuatnya merasa dicintai, membuat dia merasa bahagia. Tapi ternyata kebahagiaannya dengan orang baru ini tidak membuat dia sesuai harapan. Dia kecewa dengan pilihannya dia, dan dia dibayangi dengan pembayaran karma terus ya, karena tidak sesuai harapannya dia. Tadinya dia semangat dengan orang baru ini bisa mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, tapi ternyata dia dikhianati oleh orang baru. Dan dia kecewa sendiri dari keraguannya dia, dari pelin-pelannya dia. Dan egonya dia ini terus membayangi dia tentang pembayaran karma, sehingga ya dia ingin kembali lagi sama kamu nantinya. Karena dia banyak kekecewaan ya tentang semangatnya juga, dan dia kecewa sendiri, menyesal ya, karena perjalanan hidupnya dia ini banyak sekali pertentangan, banyak sekali masalah, drama. Dan triparty ini selalu hadirkan cinta baru, sehingga dia kecewa dalam pilihannya dia yang tidak bisa tegas, sehingga kekalahannya dia ini selalu menghantui dia, yaitu satu-satunya jalan adalah kembali sama kamu. Kita lihat tindakannya dia ke kamu kelak. Tindakannya ke kamu ya. The Hierophant, Eight of Wands, Eight of Swords, Three of Cups.
Ya dia ingin kembali ya, dia coba membangunkan kembali harapan ya tentang unionnya sama kamu, ya hasratnya sama kamu, ingin union, ingin communication, tapi dia tahu akan banyak drama sehingga dia masih menahan perasaan itu untuk bisa ketemu ataupun komunikasi dengan kamu lagi, karena dia masih banyak rasa ketakutan dari dramanya dia sendiri. Tindakannya dia ada Nine of Coins, Page of Swords, King of Swords, and the Temperance. Ya tindakannya dia masih memantau kamu ya, belum bisa komunikasi kamu dulu, karena dia coba untuk mengontrol cara healingnya dia, dan dia juga coba mengontrol tentang perasaan emosionalnya dia ke kamu. Jadi dia memantau kamu dari kejauhan ya, karena dia harus belajar tentang kesabaran ya di sini. Dan ya aku lihat dia masih banyak ketakutan ya untuk komunikasi dengan kamu, karena ya otomatis komunikasinya akan banyak keegoan dan drama lagi, dia tahu itu. Forget in, go slow, take a time. Ya, dia memilih santai dulu, memilih bersabar dulu untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu, karena dia ingin mengikuti sejalannya arus aja. Jadi dia nggak mau memaksakan untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu dan kembali sama kamu ya, walaupun dia tahu kelak dia akan datang ke kamu ataupun ada komunikasi lagi. Grace and gratitude, trust, gratitude, joy, expense. Ya saat ini kan dia tidak menunjukkan sikapnya dia ya, karena dia ingin mengambil langkahnya ini secara pelan-pelan untuk kembali sama kamu, karena dia ingin menyelesaikan kesulitannya dia untuk mendapati kebahagiaannya dia nantinya ya. Rainbow blessing are showering your life ya, kebahagiaan ya, setelah dia bisa melewati perjalanan sulit, tapi dia memang gak bisa secepat mungkin untuk bisa menghampiri kamu, untuk bisa komunikasi dulu sama kamu, karena dia masih banyak terikat dramanya dia ya. Terutama dia juga banyak ketakutan untuk komunikasi sama kamu, takut ada argumentasi lagi, dan ini membuat dia stres, membuat dia depresi, membuat dia takut ya. Tapi dia ada rasa keinginan untuk kembali kok, aku lihat ada, tapi memang butuh waktu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 2. Tetap semangat ya, dan ini isi hati dan perasaannya dia ya. Tindakannya dia masih memantau kamu, mengimbangi dirinya dia dulu, dan juga dia coba untuk mengontrol tentang healingnya dia. Oke, so kita lanjut ke nomor 3. Perasaannya dia dan isi hatinya dia. Eight of Wands, Seven of Wands, okay, the Temperance, 8 of Wands, 7 of Wands, 6 of Swords, Ace of Pentacles, 9 of Pentacles, and the 4 of Cups. The Temperance and the Star, Queen of Pentacles, Page of Cups. Dia ingin kembali, banyak banget yang ingin kembali ya, tapi energinya lambat banget ya. Jadi butuh proses, dan ini melatih kesabaran kita juga. Aku lihat dia ingin banget minta maaf ke kamu, ingin sukseskan lagi, ingin menjadi soulmate lagi dengan kamu. Dia ingin kembali sebagai bintang di hatimu, tapi dia harus belajar sabar ya. Dan dia melihat kamu ini sudah gemilang, ibaratnya sudah sukses tanpa dia,
dan dia harus bisa mengimbangi tentang situasinya kamu, jati dirinya kamu, kebiasaannya kamu. Jadi dia harus mengimbangi. So aku lihat di sini ada 8 of Wands, 7 of Wands, 6 of Swords, Ace of Pentacles, 9 of Pentacles, and 4 of Cups. Perasaan dan isi hatinya dia ini banyak kecewa dari cara dia menghindari komunikasi dengan kamu. Dia coba untuk menghentikan komunikasi dengan kamu dengan alasan dia ingin sukseskan dulu karirnya ya dengan kesendiriannya, padahal dia banyak pilihan bersama dia. Tapi ternyata pilihan yang dekat dengannya tidak membuat dia bahagia dan dia kehilangan kesempatan dalam kebahagiaannya dia menuju cinta yang tulus. Dan aku lihat di sini dia juga sangat terpojokkan ya perasaannya sekarang. Karena dia stalking kamu juga ya, melihat kamu sudah sukses tadi ya, ada the Queen of Pentacles. Sehingga dia merasa ya, gue harus bisa berkompetisi, gue harus bisa melebihi dia sebelum gue kembali dengan dia. Tapi ternyata itu tidak bisa membuat dia sukses. Bahkan itu membuat dia semakin terpuruk dan kehilangan kesuksesan dia. Ya karena menganggap kamu adalah saingan. Ya. Dan dia meninggalkan kamu dalam komunikasinya pun alasannya ingin karir, sukseskan karir dulu dan juga sukseskan tentang pekerjaannya dia, tentang keuangannya dia, padahal dia banyak sekali pilihan ya, dan kamu diabaikan. Aku lihatnya seperti itu. So kita lihat tentang clarify-nya. Okay, ada the King of Swords, Queen of Pentacles, the Queen of Cups, Two of Cups, the Hero of Wands, the Judgment, and the Five of Swords. Dia ada dua pilihan ya, kamu dan seseorang. Yang satunya berduit, yang satunya penuh dengan pemikiran spiritual. Tapi dia melihat kamu pun sebagai dua orang tersebut ya sekarang. Karena dia merasa dia memantau kamu, dia melihat kamu banyak sekali perubahan dan dia merasa tertantang, merasa menjadi lawan buat kamu. Dan dia coba untuk menghentikan ya tentang pikirannya kamu ke dia. Jadi dia coba menghentikan spiritualnya kamu ke dia. Ya karena dia coba untuk meninggalkan perjalanan twin flames or soulmate-nya dengan kamu karena ada orang baru. Ya dengan alasan dia ingin fokus dalam keuangan dulu, ingin bangkit dulu dalam kesendiriannya dia, ingin sukses ya dengan keegoannya, tapi semuanya sia-sia. Dan dia kecewa dengan pilihannya dia sendiri. Dan aku lihat di sini dia memantau kamu ya. Dia melihat kamu sudah lebih dewasa dan sudah bisa move on. Ini sama dengan nomor 1. Sudah bisa move on, dia melihat kamu banyak sekali perubahan dalam diri kamu, lebih dewasa, lebih diam, dan dia melihat kamu di sini sudah bisa move on sehingga ya dia kalau datang ke kamu juga akan sia-sia ya. Dia berpikirnya seperti itu. Karena dia melihat kamu pun sudah bisa berkomitmen pada diri kamu sendiri sehingga dia coba untuk menghentikan koneksi twin flame or soulmate demi keuangannya dia, dengan harapan tadinya dengan orang-orang sekitarnya dia ini memberikan kesuksesan lebih baik dari kamu dan membangkitkan tentang kestabilan dirinya, terutama tentang kesuksesannya dia dipandang mewah, dipandang mandiri ya oleh orang-orang sekitarnya, tapi ternyata tidak membuat dia bahagia dan dia merasa menyesal. The King of Pentacles, Seven of Swords, and the King of Swords. Dia menyimpan rencananya dia, pengkhianatannya dia, manipulasinya dia, terutama tentang kestabilan hidupnya dia. Ya, karena dia bersikap dingin. Dengan sikap dingin inilah memanipulasi keadaannya kamu.
Ya, dia meninggalkan komunikasi dengan kamu dan dia coba untuk menahan komunikasi ataupun coba untuk berkompetisi juga ya, agar bisa melebihi dari kamu, tapi ternyata sia-sia ya. Kita lihat tindakannya dia ke kamu selanjutnya akan seperti apa. Karena aku lihat di sini dia kecewa sendiri dengan pilihannya. Ya. Page of Pentacles, the Knight of Cups, Ten of Pentacles, Five of Pentacles. Tindakannya dia ingin kembali ke kamu. Dia ingin memulai sesuatu yang baru. Ya, tapi dia merasa kehilangan harapan. Karena dia trauma ya dengan skandal yang dia buat. Dan tindakannya dia ini ya merasa kehilangan kamu. Karena dia merasa kamu juga ada orang baru yang mau mengajak menikah, mengajak memberikan kebahagiaan, keseriusan dengan kamu. Ya, aku lihatnya seperti ini. Dan tindakannya dia memang ingin memulai sesuatu yang baru, tapi merasa nanti ya dia kesendirian. Ya. Dan aku lihat walaupun dia datang ke kamu lagi, akan ada skandal lagi. Ya, tindakannya. Karena dia orangnya selalu menutup mata hatinya ketika dia melihat sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi kalau aku lihat dia orangnya gak bersyukuran. Yang nomor 3. Padahal kehancuran dan hampa hidupnya dia ini sudah dia blok sebenarnya, bisa ya. Kalau union dengan kamu ini bisa sembuh lagi. Tapi dia ternyata ngeblok tentang kehancuran yang kemarin ini ya, karena dia ada niat untuk meninggalkan kamu lagi demi skandalnya dia. Ya, ini yang aku lihat. Dan dia merasa berkompetisi sama kamu. Dia coba untuk menutupi spiritualnya kamu ke dia. Ya, karena dia ingin meninggalkan perjalanan soulmate dan twin flame ini demi keuangan ya, karirnya dia, untuk dirinya dia sendiri. Tapi ternyata sia-sia. Kenapa? Karena keegoannya dia ini membuat dia kehilangan kebahagiaan yang dia inginkan. Dan aku lihat kamu lebih berkomitmen ya, aku lihat. Dan dia juga perasaannya gini loh. Perasaannya dia nih, kok kamu makin gemilang, makin bersilau, ya makin gemerlap di sini ya, tentang keuangan, karir. Ini membuat dia apakah bisa memperjuangkan kamu kembali atau tidak. Ya. Dan perasaan dan isi hatinya dia ya, dia kecewa dengan kesuksesannya dia, karena dia coba untuk menutup akses tentang communication, progres kemenangan dia dari kamu, karena kamu memberikan spiritual untuk dia ya. Dan di sini membuat dia kecewa sendiri pada dirinya. Tindakannya walaupun dia ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu, akan ada hadir orang ketiga lagi. Protect by angel, you are cherished by the angels. View from above, get the big picture. Overcoming obstacle, you can overcome anything. Like I said, aku udah bilang tadi ya, tindakannya dia akan memberikan kesulitan sama kamu lagi. Ya, dia ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu, tapi dia juga ada orang baru juga. Pada akhirnya akan banyak kesulitan, overcoming obstacle. Jadi banyak sekali skandal yang akan kamu hadapi kalau kamu kembali lagi sama dia. Dan pandangannya dia untuk mendapati kebahagiaan sebenarnya sudah ada, tapi dia selalu ngeblok tentang kehancuran, tentang kehampaannya dia di masa lalu demi kesuksesannya yang baru lagi. Yang dia lihat baik, yang dia lihat lebih sukses, dia akan coba untuk blok
tentang perjuangannya di masa lalu. Jadi dia tuh tidak menghargai ya tentang kembalinya sama kamu, tentang kesulitannya dia, gimana dia bisa sampai sekarang ataupun bisa memperjuangkan lepas dari kesulitan atau karma. Dia tidak memperhatikan itu. Jadi dia coba perhatikan dirinya sendiri, yang penting dia dapat kesuksesan buat dirinya ya. Protect by angels, you are cherished by the angels. Jadi sebenarnya sudah dilindungi juga ya dengan malaikat. Walaupun dia berbuat jahat, pastinya Tuhan masih memberikan maaf ya, dan Tuhan juga, Allah juga memberikan malaikat untuk bisa menyadarkan dia, entah dengan kejadian apapun, pastinya kan dengan izin ilahi ya, melalui malaikat ya, yaitu bisa dengan malaikat Jibril ya, suatu hidayah ya. Jadi diberikan suatu hidayah sebenarnya itu adalah perlindungan dari malaikat ya. Tapi ya dia kan orangnya selalu melihat kesuksesan orang luar aja. Jadi orang luar sukses ya dia pengennya langsung sukses. Dia nggak memperhatikan gimana cara memperjuangkan, cara dia ngeblok kehancurannya kemarin, yaitu dengan healing. Tapi dia selalu tidak melihat keindahannya di masa lalu juga. Dan yang melihat apa yang dia rasakan depan mata dia. Jadi ibaratnya ini orang kayak tidak bersyukur ya. Jadi ya kalau dia mau ngeblok tentang kehancuran dia harus bisa menyembuhkan perasaannya dia terhadap ilahi. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia tidak belajar untuk mendekati spiritualnya kepada ilahi. Kenapa? Ya karena dia selalu memperhatikan ke depan, tidak memperhatikan ke belakang juga. Ya kenapa dia bisa seperti ini? Sehingga ya kesulitan akan selalu datang dalam kehidupannya dia. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kamu. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys.